Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Ibnu Hanafi dan teman saya itu Citra Dwi Sabila. Hakikat dalam transmisi kebijakan moneter. Hakikat. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Pengertian dari transmisi kebijakan moneter. Menurut Taylor 1995, menggambarkan umum transmisi kebijakan moneter menyatakan bahwa mekanisme kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in the real GDP and inflation. Mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OPT atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Tindakan itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu seperti saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Kemudian di dalam bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank. Transmisi moneter dan proses perputaran uang. Dalam kaitan ini, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan, dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor real melalui dua tahap proses perputaran uang, yaitu yang pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Kemudian kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Nah, kemudian transaksi di pasar uang rupiah terjadi ketika bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran akhir, melakukan operasi moneter untuk mencapai sasaran operasional yang ditetapkan. Apakah target uang primer atau suku bunga atau jangka pendek? Apa sih pentingnya transmisi moneter bagi teori dalam kebijakan moneter? Yaitu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah untuk mengetahui saluran transmisi mana yang paling dominan dalam ekonomi untuk dipergunakan sebagai dasar bagi perumusan strategi kebijakan moneter. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa kuat dan lamanya target waktu masing-masing saluran transmisi tersebut bekerja, baik dari segi tindakan moneter yang dilakukan bank sentral ke perubahan masing-masing saluran maupun dari saluran transmisi ke perubahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemikiran pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter penting baik ditinjau dari sisi praktek perumusan kebijakan moneter oleh Bank Sentral maupun dari sisi pemahaman dan pengembangan teori ekonomi moneter dalam dunia akademis. Dengan adanya pengaturan di dalam undang-undang tersebut bahwa kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mencapai tersebut, maka Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, instrumen-instrumennya terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, intervensi rupiah, sterilisasi valuta asing. Yang keempat, fasilitas diskonto, giro wajib minimum, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Dengan kemajuan di bidang keuangan dan perubahan dalam struktur perekonomian, terdapat 5 saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama adalah saluran moneter langsung, kedua saluran suku bunga, ketiga saluran harga aset, keempat saluran kredit, dan yang terakhir adalah saluran ekspektasi. Untuk selanjutnya, penjelasan kelima saluran ini akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Yang pertama, kita akan membahas saluran moneter langsung atau saluran uang.
Transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang mengacu pada dominasi peranan uang dalam perekonomian, yang dikemukakan oleh Irving Fisher pada 1911 pada Quantity Theory of Money. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi, atau kita juga ketahui dengan the equation of exchange dengan rumus NV sama dengan PT. Yang kedua adalah saluran kredit. Tidak seperti penjelasan saluran uang di atas yang menjelaskan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar M1 dan M2 dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektoril melalui penyaluran kredit perbankan. Kemudian, saluran ketiga ada saluran suku bunga. Berbeda dengan saluran uang dan kredit yang mementingkan aspek kuantitas dari proses perputaran uang dalam ekonomi, saluran suku bunga lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Kemudian, ada saluran nilai tukar. Saluran nilai tukar menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan suatu negara dengan negara lain. Selain pengaruh melalui nilai tukar terhadap aset valuta asing, kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap perkembangan harga-harga aset lain, baik harga aset finansial maupun harga aset fisik. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Sampailah kita pada saluran terakhir, yaitu saluran ekspektasi. Dengan semakin meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan keuangan, saluran ekspektasi semakin penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor real. Berkaitan dengan kebijakan moneter, yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi yang timbul di masyarakat. Di samping pengaruh perkembangan inflasi yang telah terjadi, ekspektasi inflasi pada umumnya dipengaruhi juga oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral, yang ditunjukkan pada perkembangan suku bunga dan nilai tukar. Sekian hasil analisis kelompok kami tentang prestasi kebijakan moneter di Indonesia. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 8, saya Ibnu Nafi dan Citra Dwi Sabila mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.